Ketika tes DNA, mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jadi Habib yang ada di Indonesia semua ini palsu katanya. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan imam itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya. Terus kemudian mau bertindak semena-mena. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Oh, jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti. Ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip,
Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau Habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Assalamualaikum Beb, mau nanya, teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berdakwah, apa sia-sia gelar keturunan Nabinya? Enggak lah. Sekarang tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu habib. Karena ini zatiyun, masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Selagi masih ada ini, negara tidak akan aman, tidak akan aman. Semakin miskin, semakin tarut tajur ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallallahu Muhammad. Buaya, goblok, acak-acak bangsa, rakyat kita, beras mahal, Balik pada musik. rakyat menjerit, beras mahal. Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Penjarakan Jokowi! Miskinkan Jokowi! Cabut hak politiknya! Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2, Prabowo Subianto, yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah, karena mereka
mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka, tapi lewat tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan, sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, tidak mau dibodohi lagi oleh order-order atau pecundang-pecundang pengkhianat-pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat, kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan, bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Takbir! Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, aku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja
rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dhowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam mi'raj. Berapa kali? 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena Anda saudara. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Belakangan ini kayaknya ada perubahan positif dalam cara orang beragama. Akal sehat lebih banyak digunakan. Dan ini adalah hal yang penting bila kita masih suka menggunakan agama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan duniawi. Saya beri contoh Rhoma Irama. Di situ dia mempertanyakan logika bahwa kaum pria Islam harus mengenakan celana panjang yang tidak sampai menutup mata kaki. Kalau mata kaki tertutup, pria muslim itu akan masuk neraka. Masuk akal nggak sih? Tanya Rhoma. Kok ada yang percaya? Tambahnya lagi. Jadi memang ada sebuah keyakinan agama bahwa Nabi Muhammad memerintahkan kaum laki-laki muslim mengenakan celana yang ujungnya tidak menutup mata kaki. Ajaran ini merujuk pada hadis Nabi. Bagi yang kurang paham, hadis itu adalah rekaman pernyataan-pernyataan dan perilaku Nabi semasa dia masih hidup 14 abad yang lalu. Menurut mereka yang percaya dengan ajaran ini, Nabi Muhammad pun selalu mengenakan celana yang tidak menutup mata kaki. Walau saya ragu, apakah mereka pernah melihat gambar Nabi Muhammad bercelana seperti itu. Itu yang menjelaskan mengapa Anda mungkin sering melihat pria-pria muslim yang mengenakan celana yang sering disebut cingkrang atau ngatung. Mereka mengenakannya bukan karena mereka suka atau merasa keren, tapi karena merasa itu adalah perintah Nabi. Berdasarkan hadis-hadis itu, terdapat keyakinan di sebagian umat Islam bahwa memakai celana atau sarung yang menjulur sampai melewati mata kaki adalah haram, terlarang. Dan kalau tindakan haram terus dilakukan, itu akan membawa umat Islam ke neraka. Buat saya yang pertama menjadi persoalan adalah cara pandang tentang hadis dan bagaimana umat Islam menerapkan hadis sebagai tuntunan perilaku Muslim. Seperti saya katakan, hadis adalah catatan rekaman pernyataan dan tindakan Nabi Muhammad semasa ia hidup. Masalahnya,
ketika Nabi Muhammad hidup, dia tidak meminta para pengikutnya untuk mencatat apa yang dia katakan dan lakukan. Ada catatan yang menunjukkan bahwa Nabi justru pernah melarang para pengikutnya untuk mencatat kata-kata dan tindakan dia. Dan dia melarangnya karena khawatir nantinya umat Islam akan mengacaukan catatan hadis dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dia katakan dan lakukan mungkin saja menjadi panduan, tapi tidak bersifat ketat dan kaku serta tidak permanen. Masalahnya, umat Islam ketika itu setelah Nabi wafat tetap merasa perlu untuk mengumpulkan semua catatan ucapannya karena ada begitu banyak versi yang berkembang di berbagai daerah yang menimbulkan perselisihan. Menurut saya ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memang tidak pernah ingin bahwa apa yang dia putuskan di masa dia hidup harus diberlakukan selama-lamanya pada umat Islam di luar tanah Arab dan di kurun waktu yang berbeda. Kalau Al-Quran, Nabi memang memerintahkan pengikutnya untuk mencatat setiap ayat yang diterimanya. Jadi setiap ada ayat baru diterima Nabi, dia akan memanggil para pengikutnya untuk langsung mencatat atau menghafal ayat tersebut. Ini tidak terjadi pada hadis. Nabi tidak meminta para pengikutnya untuk mencatatnya. Pembicaraan mengenai kelemahan menggunakan hadis ini memang bisa dilakukan secara panjang dan mendalam. Tapi saya ingin secara ringkas saja menyimpulkan sejumlah persoalan. Pertama, hadis tentang kewajiban menggunakan celana di atas mata kaki itu belum tentu ada. Belum tentu Nabi pernah mengatakannya dan melakukannya. Itu mungkin saja adalah hadis yang dibuat-buat. Saat itu saja ada ratusan hadis yang dianggap palsu, dibakar dan dibuang. Tapi yang mengumpulkan, menseleksi, dan menuliskannya adalah manusia biasa yang betapapun pintarnya dia bisa saja melakukan kesalahan. Dan penulisan hadis ini berlangsung lebih dari 1 abad setelah Nabi Muhammad meninggal. Kedua, hadis soal celana itu mungkin saja hasil salah ingat atau salah rujuk. Seperti saya katakan, hadis baru dikumpulkan setidaknya puluhan tahun atau lebih dari 100 tahun setelah Nabi wafat. Ketika itu belum ada alat rekam atau video recorder. Jadi orang hanya bicara dengan mengingat-ingat. Jadi bisa saja ada Muslim Arab yang merasa bahwa bibinya pernah bilang bahwa dia pernah dengar pamannya mendengar Nabi bicara begitu, tapi redaksi kalimatnya dia tidak ingat sepenuhnya. Bagaimanapun, ini kembali menunjukkan betapa tidak mudahnya bagi umat Islam menegakkan hukum dan aturan dengan berlandaskan diri pada hadis. Hadis soal celana ini hanya salah satu di antara banyak hadis yang sering diperdebatkan lainnya. Karena itu menurut saya akal sehat sangat penting. Saya tidak menyarankan Anda untuk tidak percaya pada hadis. Saya hanya menyarankan Anda untuk memahami hadis dengan menggunakan akal sehat. Seperti saya katakan, ada ratusan hadis palsu yang ditolak, namun sebagian dari yang ditolak itu mungkin saja masih terus bertahan. Ketiga, mungkin saja Nabi pernah bicara begitu, tapi dalam konteks yang sangat spesifik. Mungkin karena Nabi tidak ingin ujung celana dan sarung itu sampai terinjak kaki si pemakai, atau mungkin karena alasan lain. Saya tidak tahu. Yang pasti buat saya tidak masuk akal bahwa Nabi Muhammad sampai merasa perlu mengeluarkan perintah agar semua umat Islam di sepanjang masa harus mengenakan celana yang tidak menutup mata kaki. Namun saya merasa, sebagaimana Roma, keyakinan tentang kewajiban celana yang tidak menutup mata kaki lahir dari cara beragama yang keliru. Saya sih tidak tahu argumen lengkap Roma. Jadi saya cuma bisa mengutarakan pandangan saya berdasarkan pengetahuan keagamaan saya yang tentu terbatas. Kalau Anda tidak setuju dan punya argumen berbeda, silakan utarakan. Tapi mari kita hargai pandangan kita masing-masing. Gaya beragama Roma ini saya rasa mewakili sebuah sikap kritis umat Islam yang tidak akan menerima mentah-mentah begitu saja apapun yang disampaikan para pemuka Islam tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan umat Islam. Baru-baru ini dia akan bikin marah Bahar Smith karena Roma mempertanyakan logika bahwa para keturunan Nabi Muhammad akan tetap masuk surga walaupun melakukan hal-hal yang jelas dilarang Tuhan. Dan ini adalah sebuah perkembangan penting bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kalau umat Islam masih terjebak dengan gaya beragama dengan tafsiran sempit, umat Islam akan jadi salah satu faktor penghambat kemajuan bangsa. Jadi seolah keturunan Nabi itu suci dari kesalahan. Menurut Roma itu nggak masuk akal. Keren Om Roma. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja
Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya, kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA. Sebelum koar-koar di atas mimbar, dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia? Siapapun orangnya, mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.